Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayat 38 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang-orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Namun, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang-orang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Sahabat Alkitab, keyakinan iman yang kita pegang teguh sebagai seorang Kristen adalah keselamatan oleh karena anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Namun kita lupa untuk menyadari bahwa di balik anugerah yang luar biasa tersebut ada pula tuntutan baru yang harus dijalani sebagai konsekuensi logis karena memilih Kristus sebagai juru selamat. Salah satunya adalah perbuatan baik dan kebijaksanaan hidup yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari haruslah melampaui apa yang dianggap cukup baik oleh masyarakat. Seorang Kristen harus melampaui standar-standar baik dan adil yang ada di masyarakat. Dengan melampaui hal tersebut melalui tindakan-tindakan yang berdasarkan prinsip kasih kepada Allah dan sesama. Pada perikop ini, Yesus memberikan pengajaran moral dan etis kepada para murid. Pola pengajarannya adalah dengan mengutip praktek hukum Taurat yang berlaku saat itu, dan kemudian ia membuat pemahaman baru yang melampaui hukum tersebut. Yesus meletakkan prinsip pembalasan yang dikutip dari hukum Taurat, seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, dengan larangan untuk melawan orang yang berbuat jahat. Apa yang diajarkan dalam hukum Taurat sesungguhnya menganut prinsip hukuman yang setimpal sudah cukup maju pada zamannya yang dikuasai dengan pembalasan dendam tidak berujung. Namun, Yesus mengajak para murid untuk melampaui hal tersebut. Membalas dengan setimpal itu cukup baik, tetapi akan lebih baik jika perbuatan jahat yang kita terima justru dibalas dengan kebaikan. Larangan membalas kejahatan dengan kejahatan dijelaskan oleh Yesus melalui 4 ajakan positif yang menggambarkan kebesaran hati dalam menghadapi penghinaan atau perlakuan buruk. Pertama, memberikan pipi kiri. Yesus berkata, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Pada zaman itu, pukulan di wajah merupakan penghinaan yang serius. Namun, Yesus mengajarkan agar murid-murid tidak melawan, melainkan siap menerima penghinaan yang lebih besar. Bahasa ini tidak dimaksudkan secara harfiah, sebagaimana terlihat ketika Yesus sendiri ditampar di hadapan imam besar. Ia tidak menyerahkan pipi yang lain, tetapi menanggung penghinaan yang lebih berat. Kedua, Yesus juga mengajarkan, serahkanlah juga jubahmu. Pada masa itu, pakaian terdiri dari baju panjang yang menutupi tubuh hingga ke kaki, dilapisi mantel sebagai pakaian luar.
Perintah ini mengacu pada kasus pembayaran utang di mana baju atau jubah dapat dijadikan barang gadai. Namun, menurut hukum Taurat, mantel harus dikembalikan sebelum malam karena menjadi selimut bagi orang miskin. Yesus mengajak murid-murid untuk tidak hanya memberikan apa yang dituntut oleh hukum, tetapi juga melampaui kewajiban tersebut. Ketiga, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Seorang pejabat atau tentara Romawi berhak meminta bangsa jajahan memberikan pelayanan, seperti membawa barang bawaannya. Murid-murid Yesus diajarkan untuk melayani dengan sukarela, bahkan lebih dari yang diminta. Keempat, berilah kepada orang yang meminta. Yesus mengajarkan kemurahan hati kepada orang miskin dan yang membutuhkan, mencerminkan semangat kasih yang melampaui balasan setimpal. Puncak dari ajaran ini adalah perintah untuk mengasihi musuh. Kasih yang radikal ini bukan hanya sekedar perintah etis, tetapi jalan untuk menggenapi hukum Taurat. Sahabat Alkitab, pada zaman ini seringkali kita melihat bahwa nilai etis dan standar moral masyarakat telah mengalami banyak perubahan. Melalui refleksi kita atas firman Tuhan saat ini, sesungguhnya mengajarkan mengenai keteguhan hati untuk menaatinya yang diwujudkan dalam kesediaan hidup dalam nilai-nilai yang telah ditetapkan Tuhan. Itulah pedoman etis yang harus kita pegang dalam bertutur kata, bertindak, ataupun menjalani profesi kita masing-masing. Jika dunia mengajarkan kebencian, maka kita mewujud nyatakan kasih tanpa batas kepada sesama. Apabila satu dengan yang lain begitu sulit memaafkan, maka kita menunjukkan kebesaran hati dalam mengampuni sesama. Berjuanglah menjadi murid-murid Kristus untuk melampaui standar moral dan etis dunia dengan berpusatkan pada kasih serta keteladanannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kuatkanlah hati kami untuk tetap berpegang teguh kepadamu apapun yang kami hadapi. Dalam setiap badai kehidupan, jadilah kekuatan dan penghiburan untuk kami. Tolonglah kami untuk selalu percaya pada rencana-Mu, meskipun kami tidak selalu memahaminya. Tanamkanlah iman yang kokoh di hati kami, agar kami tidak goyah dan tetap setia mengikuti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.